Ya, tujuan dari topik pertemuan ke-11 ini adalah teman-teman mahasiswa mengetahui tujuan dan motivasi dari penggunaan modulasi analog. Lalu kemudian macam-macam modulasi analog dan parameter-parameternya. Kita lihat dari pendahuluan dulu pada slide 3 saat membahas tentang perkembangan teknik transmisi wireless. Sebetulnya kita sudah menyinggung tentang modulasi. Modulasi di mana saat itu kita berbicara tentang manfaat modulasi dalam hal menggeser band frekuensi dari band frekuensi rendah ke band frekuensi middle atau di atas. Nah, pada teknik transmisi wireless diawali dengan perumusan persamaan Maxwell yang sudah pernah kita singgung di materi-materi sebelum UTS. Lalu kemudian tahun 1877 Bapak Hendrik Hertz itu menunjukkan bahwa gelombang elektromagnetik dapat dikirim dari satu titik dan diterima di titik lain secara wireless. Lalu kemudian pada percobaannya Bapak Hertz menggunakan koil induksi dibantu dengan transformator untuk meningkatkan tegangan di ujung pemancar menjadi beberapa ribu volt. Dan terjadi loncatan listrik pada gap pemancar. Nah, loncatan listrik ini yang menimbulkan propagasi gelombang yang sampai di sisi penerima. Pada percobaannya, daya pancar yang digunakan beberapa ribu volt dan penerimanya pada jarak beberapa meter. Nah, untuk keperluan praktis, simulasi ini tentu tidak memadai karena boros daya, bayangkan beberapa ribu volt, kemudian jarak jangkaunya terlalu pendek. Dengan kata lain, percobaan ini masih kurang efektif dan kurang efisien. Lalu kemudian, untuk efektivitasnya, bagaimana dibuat desain transmisi yang bisa bekerja dengan sesuai ekspektasi, yaitu daya yang digunakan tidak terlalu tinggi dan jarak jangkaunya juga tidak pendek. Kemudian dari sisi efisiensi juga. Lalu kemudian untuk mengejar efektif dan efisiensi ini, maka dicari tahulah bagaimana cara membuat propagasi gelombang yang tidak terlalu membutuhkan daya tinggi, namun jarak jangkaunya juga bisa jauh. Maka ada dua aspek yang dapat kita uji coba yang saling berhubungan. Yang pertama adalah antena yang digunakan, yang kedua adalah frekuensi yang digunakan. Sekarang kita lihat tentang antena. Antena adalah sesuatu yang sudah umum kita lihat dan mungkin sering kita otak-atik ya. Contoh misalkan antena yang ada di mobil, antena yang menggunakan konsep monopol, satu batang aja. Lalu kemudian antena Yagi yang kita gunakan pada TV konvensional, juga beberapa di TV digital. Nah, antena ini gunanya adalah sebagai perangkat untuk mentransmisikan atau menerima gelombang elektromagnetik. Artinya dia bersifat dua arah, kirim dan terima. Kemudian macam-macam antena selain yang saya sebutkan tadi, atau selain yang ada di gambar slide ini, banyak dan bisa kita lihat langsung. Contoh, antena radio konvensional, yang antenanya berupa monopol juga, seperti antena yang ada di TV, yang ada di mobil. Kemudian antena di TV model jadul, TV yang model jadul yang ada antenanya dua, antena monopol tapi ada dua. Kemudian antena dipol seperti ini. Kemudian ada antena Yagi seperti antena TV konvensional. Kemudian ada antena parabola yang kita gunakan pada daerah-daerah yang terpencil. Kemudian ada juga antena microstrip yang menggunakan lapisan PCB. Kemudian dan lain sebagainya.
Nah, kita coba lihat sekilas, karena antena dan propagasi ini ada mata kuliahnya sendiri, satu mata kuliah tersendiri namanya antena dan propagasi. Kita coba lihat, para peneliti menemukan bahwa transmisi efisien antena terjadi jika dimensi antenanya adalah setengah dari panjang gelombang sinyal yang mau ditransmisikan. Kita coba lihat, misalkan di sini ada sebuah gelombang sinusoidal tunggal, kemudian panjang gelombang adalah dari titik yang paling kiri ke yang paling kanan, satu bukit dan satu lembah. Lalu kemudian D adalah dimensi antena, dan lambda adalah panjang gelombang. Jika ini adalah ilustrasi dari sebuah antena dipol, kemudian D adalah dari panjang dari antena dipol tersebut, dari atas hingga ke bawah, dan kemudian jika kita ilustrasikan pada satu gelombang tunggal, maka antena dipol ini adalah setengah dari panjang gelombang sinyal yang mau ditransmisikan. Jadi D adalah setengah dari lambdanya. D adalah setengah dari lambdanya. D adalah setengah dari lambdanya atau panjang gelombangnya. Dan kita tahu bahwa lambda, panjang gelombang, adalah C dibagi F. C adalah cepat rambat gelombang, kemudian F adalah frekuensi kerjanya. Cepat rambat gelombang kita gunakan adalah 3 kali 10 pangkat 8. Kemudian frekuensi kerja yang digunakan sesuai dengan frekuensi yang dicari atau yang ditentukan. Nah, dari persamaan ini, jika ada suatu sinyal memiliki frekuensi 3 kHz. Frekuensi 3 kHz. Pertanyaannya, tentukan dimensi antena dipol yang paling efisien untuk sinyal ini. Jadi kita diberitahu frekuensi kerja yang akan kita gunakan. Kemudian cepat rambat gelombang kita menggunakan cepat rambat gelombang cahaya. Lalu pertanyaannya adalah berapa dimensi dari antena yang akan kita gunakan. Jadi teman-teman ditanya, kamu pakai antena yang dimensinya berapa jika frekuensi kerjanya ditentukan. Nah, maka kita bisa selesaikan dengan frekuensi 3 kHz itu sama dengan 3000 Hz atau 3 kali 10 pangkat 3. Kemudian panjang gelombangnya kita bisa hitung, kita bisa cari dengan 3 kali 10 pangkat 8 dibagi 3 kali 10 pangkat 3 frekuensi kerja yang digunakan. Maka kita dapatkan 10 pangkat 5 atau 100 km. Itu panjang gelombang. Panjang gelombang. Kemudian karena yang ditanya adalah dimensi antena atau D, maka dimensi antenanya adalah panjang gelombang dibagi 2. Sama dengan 100 dibagi 2 km, sama dengan 50 km. Apa pendapat teman-teman? Novan, apa komentarmu tentang hasil dimensi antena yang kita dapatkan ini? Apa komentarmu atau yang terpikir pertama kali apa? Hasil dari dimensi antena. Novan, Ramdhani. Novan, kedengaran? Ada Pak. Ya. Apa komentarmu? Diam aja. Ini tuh maksudnya komentar gimana Pak? Ya, apa yang kamu dapatkan dari hasil yang kita selesaikan ini? Dimensi antena 50 km. Apa yang terbesit di benakmu? Mungkin semakin ini Pak, mungkin kalau menurut saya semakin panjang dimensinya belum
Ya, walaupun putus-putus, oke lah. Semakin panjang gelombangnya mungkin Pak dimensinya akan semakin kecil gitu mungkin Pak. Yang lain ada yang mau memberikan satu komentar? Ya, siapa? Siapa? Siapa tadi itu? Siapa nih? Alessandra, Pak. Bentar, Pak. Alessandra. Kok nggak kelihatan? Kayaknya yang Oh, ya. dibilang sama Novan tadi, Pak. Open cam, open Hampir cam. benar. Oh iya, Pak. Bentar. Ini mana kameranya? Open cam semua. Oke, Pak. Aduh. Oke. Udah, Pak. Udah ada Ya. kamera, Pak. Oke. Udah. Jadi, Pak, kalau menurut Alexa, dari yang Alexa tangkap dari Novan tadi, lebih tepatnya, semakin besar dimensinya, semakin besar panjang gelombangnya. Karena dimensi ini itu panjang gelombang, ya, Deng. Karena panjang gelombang ini sama dengan 2 kali dari dimensi. Oke, mirip ya dengan tadi si Novan ya. Iya, mirip, Pak. Oke, Kebalikan doang. terima kasih. Ya, Pak. Sama-sama, Pak. Tapi belum sesuatu yang saya inginkan. Ada Iya. lagi nggak? Ada lagi yang mau berkomentar tentang simpel saja. Angka ini menunjukkan apa di benak teman-teman? 50 km dimensi antena. Ada sesuatu yang mengganggu atau apa yang mau sampaikan? Siapa nih yang raise hand nih? Misi Pak. Ya. Sebetulnya saya sekalian ingin bertanya Pak. Tuh, ini bukan bertanya, ini saya mau bertanya. Soalnya ada yang mengganjal juga Pak. Kan tadi katanya kalau ada yang mengganjal boleh ditanyakan. Oke, apa tuh? Ini Pak, satuannya itu Pak, kan dari 3 kali 10 pangkat 8 dibagi 3 kali 10 pangkat 3 kan jadinya meter Pak. Berarti nggak sesuai apa namanya? SI standar apa satuan ini Kalau itu kan udah dirubah, Raffi. Itu kan udah dirubah nih 10 pangkat 5 meter dirubah jadi 100 km, makanya berubah. Berarti memang hasilnya ke meter ya, Pak? Ya bebas, ini kan kalau mau meter 10 pangkatnya. Kalau ini kan kita rubah jadi kilometer. Hasilnya kalau satuan kilometer 50 km. Dimensi antenanya emang 50 km, Pak? Ya, itu yang saya tanyakan. Ini jawaban kita adalah dimensi antena D 50 km. Sesuai kan hitungannya? Iya. Nah, apa yang bisa kamu sampaikan? Itu dimensi antena yang bendanya 50 km atau frekuensi atau apanya, Pak? Nah, ini tulisannya dimensi antena. Coba diungkapkan aja apa yang mengganjal. Masih belum paham Pak, itu dimensi antena D itu apa bendanya, apa antenanya ukurannya 50 km atau ini kan jelas nih, dimensi antena adalah panjang dari antena studi kasus dipol ujung ke ujung. Nah, jelas kan? Ada ilustrasinya. Sekarang jawaban kita adalah dimensi antena D sama dengan 50 km. Apa yang mau kamu ungkapkan? Adiaksa nih, Adiaksa raise hand nih. Ya. Pak, saya mau menjawab. Ya. Menurut saya dari perhitungannya sudah benar sih Pak, tapi 50 km tuh nggak masuk akal kayak panjang antena sepanjang 50 km itu. Nah, itu yang mau saya dengarkan dari teman-teman. Ya, makasih Adiaksa ya. Kan nggak masuk akal kan? Atau masuk di akal? Enggak, Bang. Nggak masuk akal kan? 50 km bayangin aja, berarti dari kampus ke BIP itu kalau tahu di Kota Bandung ya. Kalau hafal Kota Bandung, berarti dari kampus kita di Bojong Soang itu sampai ke BIP. Enggak deh, ke BIP cuma 20 km. Hampir-hampir ke Lembang. Akal nggak itu bikin antena segitu? Satu kecamatan lebih. Kan jadi tidak masuk akal kan? Tapi ini adalah proses penemuan pada awal-awal. Pada awal-awal untuk mengejar sebuah rambatan gelombang dengan panjang gelombang tertentu dengan frekuensi kerja
yang 3 kali 10 pangkat 3 atau 3 kHz, frekuensi saya mau nanya lagi nih teman-teman. Karena frekuensi udah hal yang biasa kita baca di koran ya. 3 kHz ini termasuk bayangan teman-teman frekuensi rendah atau frekuensi tinggi? Tinggi, Pak. Menurut Alessandro tinggi ya. Menurut yang lain ada? Rendah. Siapa? Tadi? Rendah. Adiaksa. Adiaksa rendah. Satu lagi Rendah, biar Pak. pas. Siapa? Rendah, Pak. Karena kan frekuensi manusia bisa sampai 20.000 Hz. Iya, Den? Oh ini bentar, Alessandro meralat lagi jawabannya maksudnya. Iya, Pak. Meralat, Pak. Oh. Jadi rendah, Pak. Oh, berarti nggak perlu orang ketiga kalau gitu. 2 orang udah mengatakan rendah. Ya, ini kita di dunia kita telekomunikasi ini kategorinya rendah ya. Kategorinya rendah. Karena radio FM aja berapa? Mainnya di frekuensi berapa? Radio FM? Radio FM tahu ya, masih dengerin kan? Walaupun ada Spotify masih suka dengar kan radio FM. Iya, Pak. 88 sampai 108 MHz, Pak. Megahertz kan? Itu Iya, Pak, frekuensi radio aja, radio FM. Radio FM aja udah segitu ordenya. Berarti ini rendah kan? Nah, kemudian kita lanjutkan. Ada pertanyaan pertama, berapa dimensi antena jika frekuensi sinyal dinaikkan menjadi 30 kHz? Nah, naik nih, nambah nolnya aja 1. Gampang ya? Berarti si F-nya nambah nolnya 1. Ini 10 pangkat 4. Kemudian berapa jika 300 kHz? Tambah nih, 10 pangkat 5 jadinya ya. Berarti ini 10 pangkat 3, ya kan? Makin pendek atau makin panjang? Dimensi Pendek, antenanya makin pendek Makin ya. pendek. Jadi untuk mengejar dimensi antena yang lebih masuk akal, caranya adalah dengan Mempertinggi frekuensi. mempertinggi frekuensi. Ya, kita naikkan menjadi 300 kHz, itu dimensi antenanya sudah berkurang nih. Sudah berkurang 10 pangkat 3 bagi 2. 1000 bagi 2. 1000 bagi 2 500 ya. 500 meter. Masih masuk akal 500 meter? Setengah kilo? Masih, Pak. Masih. Dimensi Tidak, antena setengah kilo. Tidak, Pak. Masih aja. Ya, nggak Lebih masuk masuk akal dari 50, Pak. Tapi belum masuk akal ya, dimensi antena setengah kilometer. Tertutup itu berapa rumah? 1 RT. Jadi kemudian pertanyaannya dibalik nih. Jika kita menghendaki sesuatu yang masuk akal, dimensi antenanya yang masuk akal ya 1 meter ya, masuk akal ya. Bisa taruh di atas genteng kan. Berapa frekuensi sinyal yang kita butuhkan kalau begitu? Dibalik pertanyaannya. Kalau begitu kita bisa peroleh frekuensi sebesar 150 MHz. 150 MHz. 150 kali 10 pangkat 6. Supaya dimensi antenanya menjadi 1 meter. Jadi dimensi antenanya lebih masuk akal. Nah, sekarang kita coba lihat lagi secara lebih luas. Tadi yang disampaikan oleh Alessandro ada tadi ya. Yang mau dirambat gelombang kan, yang mau ditumpangkan pada cepat rambat gelombang tadi adalah, katakanlah ini masih konvensional ya, suara manusia ya. 300 hingga 3400 Hz. Kita belajar ini pada sampling, teori sampling. Dan kita bulatkan menjadi 0 hingga 4000 Hz atau 0 hingga 4 kHz. Maka jika kita berpatokan pada frekuensi tertingginya aja, karena suara manusia tidak frekuensi tunggal, tapi adalah range, kumpulan dari beberapa frekuensi. Maka kita ambil yang tertinggi 4000 Hz. Kita dapat lambdanya 75 km. 75 km. Jika dikirimkan dengan begitu aja, tanpa ada proses modulasi, maka kita membutuhkan dimensi antena 37,5 km. Jadi sangat nggak masuk akal. Maka jika sinyal suara manusia ini mau kita kirim dengan antena berdiameter 1 meter, dan frekuensinya yang mau dikirim adalah 0 hingga 4000 kHz,
suara manusia, maka suara manusia ini terlalu rendah untuk mengejar dimensi antena yang 1 meter. Terlalu rendah kan? Mau gimana suara manusia kalau dia kuatkan itu amplitudonya, bukan frekuensinya yang bertambah. Frekuensinya adalah 0 hingga 3.400. Kita ambil genap aja 4.000. Maka dia harus gimana caranya biar dia bisa menjadi frekuensi tinggi di 150 MHz. Nah, ini adalah salah satu fungsi dari modulasi. Dia menumpangkan frekuensi rendah pada frekuensi pembawa, yang frekuensi pembawanya itu kita generate adalah frekuensi tinggi, sehingga terbawa dan menggeser. Kalau kita kemarin ingat di gambar domain frekuensi yang sumbu X-nya adalah frekuensi, maka kita lihat tergeser dia. Tergeser bandnya suara manusia yang 0 hingga 4.000, tergeser ke kanan menjadi band frekuensi tinggi. Nah, itu adalah frekuensi fungsi dari modulasi. Sehingga kita ketika membahas modulasi ada yang namanya frekuensi pembawa. Frekuensi pembawa atau carrier biasanya, sinyal carrier disebut. Kemudian ada yang dibawa. Yang dibawa adalah sinyal informasi tersebut. Contoh suara manusia 0 hingga 4.000 Hz. Dan pembawa ini umumnya menggunakan sinusoidal tunggal. Bukan range. Bukan seperti suara manusia yang dia range sifatnya. Kumpulan. Tapi sinyal carrier adalah kita bangkitkan, kita buat sebuah perangkat osilator. Osilator itu membangkitkan sebuah sinyal sinusoidal tunggal. Nanti ada praktikumnya di Siskom 1. Nah, contoh misalkan seperti ini, sinyal informasi dan sinyal carrier. Contoh, sinyal informasinya kita gambarkan pada ilustrasi sinusoidal tunggal juga ya, biar mudah. Kita gambarkan seperti ini. Ini adalah MT, full amplitudo dari sinyal informasi. Kemudian T adalah rambatan gelombangnya. Lalu kemudian ini adalah sinyal pembawanya, sinyal carrier-nya, yang dia sinusoidal tunggal dengan amplitudo CT, kemudian frekuensi tertentu. Kita lihat. Yang pasti sinyal carrier kalau di ilustrasi ini lebih tinggi frekuensinya dibanding sinyal informasi atau lebih rendah? Ayo. Dari gambar ini kelihatan sinyal informasi lebih rendah atau lebih tinggi dari sinyal carrier? Rendah, Pak. Yang sinyal informasi lebih rendah? Iya. Frekuensinya ya? Ya. Oke. Kelihatan dari rapat renggangnya ya. Oke. Kemudian untuk membuat sebuah sinyal carrier, membangkitkan sinyal carrier sinusoidal tunggal, kita gunakan tadi osilator tadi. Nanti ini akan teman-teman pelajarin di Elkom, elektrokomunikasi, elektromagnetika komunikasi, termasuk nanti bikin perangkatnya seperti ini. Dia akan dipelajari dan nanti akan diukur di osiloskop. Nah, tugas dari alat ini adalah membangkitkan sinyal aja, membangkitkan sinyal carrier tunggal. Lalu kemudian pada saat itu, sebelum kita lanjutkan lebih dalam tentang modulasi, kita lihat lagi beberapa sejarah atau historinya ya. Nah, pada saat penemuan dulu, maka dimensi antena yang sangat besar adalah jadi suatu konsekuensi karena belum adanya osilator yang mampu membangkitkan frekuensi yang tinggi pada saat itu. Sehingga bisa dibayangkan antena bisa sampai seperti ini. Panjang. Maka kemudian dengan perkembangan dari elektromagnetika komunikasi, maka kita bisa membangkitkan frekuensi yang relatif lebih tinggi. Itulah yang kita butuhkan untuk mengejar dimensi antena yang rendah, yang kecil. Maka jika kita lihat
pada konsep modulasi, ini adalah sinyal informasi yang mau dimodulasi, maka kemudian dalam box ini adalah proses modulasinya, modulasi analog dalam hal ini. Sinyal carrier-nya itu kita bangkitkan dan kita tumpangkan sinyal informasi tadi pada sinyal carrier. Itu adalah proses modulasi analog dalam box ini. Dan nanti outputnya adalah sinyal informasi yang sudah tertumpang pada sinyal carrier. Begitu juga pada modulasi analog nantinya. Sinyal informasi yang masih berupa analog, kita akan konversi menjadi digital dengan analog digital converter, dan nanti itu yang akan kita modulasikan dengan konsep modulasi digital nanti. Nah, kemudian kembali ke modulasi analog, karena modulasi digital akan kita bahas di pertemuan ke depan. Nah, perbedaannya adalah masalah sinyal informasinya. Pada modulasi analog, kalau begitu ada 3 cara untuk menumpangkan sinyal informasi pada karakter dari satu sinyal sinusoidal tunggal. Satu signal itu mempunyai 3 karakter umum, ya: amplitude, frekuensi, dan fasa. Maka kita bisa tumpangkan informasi itu pada 3 karakter ini. Jika kita tumpangkan pada amplitude-nya, maka kita sebut modulasi amplitudo atau amplitude modulation. Ini yang digunakan pada radio-radio konvensional sebelum radio FM, radio AM. Mungkin di mobil masih ada radio AM. Atau teman-teman beli di radio-radio, perangkat radio konvensional masih ada tuh AM. Kemudian modulasi yang kedua adalah ditumpangkan pada frekuensinya, maka kita sebut modulasi frekuensi atau frequency modulation, FM. Lalu yang ketiga adalah phase modulation atau modulasi fasa, tumpangkan pada fasanya. Maka kalau kita lihat dalam proses matematiknya, jika tadi sinyal informasi adalah MT dengan sinyal carrier adalah CT, maka outputnya XT, sinyal termodulasi, adalah sinyal informasi dikalikan dengan sinyal carrier. Ya. Nah, karena sinyal carrier-nya adalah sinusoidal tunggal dengan amplitude A dan frekuensi FC, maka sinyal carrier tadi bisa kita fungsikan sebagai A dikali sin 2 pi FCT. A amplitudenya, FC adalah frekuensi carrier-nya. Maka kita bisa dapat output dari sinyal termodulasi XT adalah sinyal informasi MT dikali sinyal carrier-nya, yaitu A kali sin 2 pi FCT. Maka dalam hal ini amplitudenya dalam konsep modulasi AM, sinyal informasi ini, MT ini, kita tumpangkan pada amplitude dari sinyal pembawa. Sehingga kita bisa petakan MT sinyal informasi dikali A, amplitude dari sinyal carrier. Ini adalah persamaan dari sinyal yang sudah termodulasi. Kita bisa lihat ilustrasinya seperti ini. Ini adalah sinyal informasi. Ini adalah sinyal pembawa dengan amplitude A dan frekuensi FCT. Kemudian kita tumpangkan sinyal informasi tadi pada proses modulasi AM. Maka sinyal outputnya adalah sinyal carrier-nya tadi, amplitudenya akan mengikuti pola amplitude dari sinyal informasi. Kita lihat frekuensinya tetap, frekuensinya tidak akan berubah. Yang berubah adalah amplitude dari sinyal carrier ini. Amplitude sinyal carrier ini tadi akan berubah mengikuti pola dari sinyal informasi. Ya. Ini adalah amplitude modulasi AM. Kemudian kita lihat pada contoh sebelumnya, jika sinyal informasi MT adalah sinyal suara 0 hingga 4000 Hz dan sinyal carrier CT adalah sinusoidal tunggal dengan frekuensi 150 MHz. Maka frekuensi dari sinyal termodulasi atau sinyal XT
adalah rentang dari 150 MHz, paling kiri dikurangi 4000 Hz, dan paling kanan adalah 150 MHz ditambah 4000 Hz. Kalau kita kurang-kurangkan 149,996 hingga 150,004. Sehingga kita bisa menghitung bandwidth-nya, rentangnya. Bandwidth dari sinyal termodulasi adalah 8000 Hz. Kurangkan saja 150 MHz tambah 4000 dikurangi 150 kurang 4000. Adalah 8000 Hz. Dengan kata lain, kita bisa katakan bandwidth dari sinyal termodulasi adalah 2 kali dari bandwidth sinyal informasinya. Karena sinyal informasinya awalnya adalah 4000 Hz. Sehingga untuk mengirim sinyal XT yang termodulasi, maka dimensi antena bisa kita hitung dengan perhitungan dimensi antena yang lambda setengah tadi, itu adalah optimal 1 meter. Kita dapatkan 1 meter. Kita lihat ilustrasinya biar lebih paham. Ini adalah sinyal informasi, ini adalah sinyal carrier pembawanya, ini adalah sinyal termodulasi modulasi AM. Kita lihat amplitudenya sudah naik turun mengikuti pola dari sinyal informasi. Nah, kita lihat pada dimensi frekuensi, domain frekuensi. Ini adalah domain waktu, domain waktu, domain waktu. Kita petakan dia pada sumbu X-nya adalah domain frekuensi. Ini akan teman-teman pelajari pada sinyal dan sistem menggunakan transformasi Fourier namanya. Kita lihat sumbu X-nya adalah frekuensi. Maka kita petakan ini, sinyal informasi ini, yang suara manusia 0 hingga 4000 Hz. Jika kita lihat pada domain frekuensi, maka dia akan seperti ini. Dia akan berada pada band rendah atau baseband, kalau masih ingat kita belajar, pada range 0 hingga 4000 Hz. Suara manusia. Kemudian sinyal carrier pembawa yang frekuensi tunggal, dia adalah sinyal yang tanpa range, yaitu 150 MHz. Tentu makin ke kanan ya, karena ini sumbu waktunya adalah sumbu frekuensi. Ini 0, makin ke kanan makin tinggi. Ini 0, makin ke kanan makin tinggi. Ini senilai 4000 Hz, ini senilai 150 kali 10 pangkat 6 Hz. Tentu makin ke kanan, ya kan? Lalu kemudian sinyal termodulasi, sinyal yang termodulasi ini adalah sinyal carrier pembawa tadi yang sudah berada pada frekuensi 150 MHz, namun dia memiliki range dari sinyal informasinya tersebut, yaitu yang paling kanan adalah 150 MHz tambah 4000, yang paling kiri adalah 150 MHz kurang 4000. Maka itu yang tadi disampaikan pada tekstual seperti ini. Mungkin lebih mudah memahaminya dalam ilustrasi gambar seperti ini ya. Maka range-nya adalah kurangin yang paling kanan, kurangin yang paling kiri. Maka kita dapat adalah 8000 MHz, 8000 Hz. Sehingga itu yang dikatakan sinyal termodulasi, bandwidth-nya menjadi 2 kali dari sinyal informasi. Sinyal informasi hanya 0 hingga 4000. Ketika kita geser ke passband atau geser ke frekuensi tinggi, bandnya menjadi 2 kalinya. Oke. Ini adalah modulasi analog. Ada pertanyaan di sini? Ada 2 frekuensi, ada 2 modulasi lagi. Nah, modulasi yang kedua adalah modulasi frekuensi. Konsepnya adalah bisa teman-teman pahami ya, bahwa ditumpangkan pada karakter dari frekuensi si sinyal pembawa. Tunggu ya, bentar.
Ya, kita lanjutkan. Kita lanjutkan lagi modulasi FM. Tolong dibuka kameranya ya. Nah, pada modulasi FM, konsepnya adalah menumpangkan pada frekuensi dari sinyal pembawa. Frekuensi sinyal pembawa kita tahu pada formula tadi adalah FC, FCT. Maka sinyal carrier, sinyal CT dengan frekuensi FC dan amplitude A dan MT adalah sinyal informasi, maka sinyal termodulasi pada modulasi FM adalah A, amplitude dari sinyal carrier tidak berubah, sin dalam kurung 2pi, FC adalah frekuensi carrier dari sinyal pembawa, ditambah DFT. DFT ini adalah sinyal informasi yang kita kalikan dengan sebuah konstanta. Apakah konstantanya itu 1, maka sinyal informasinya adalah senilai MT tadi. Nah, DFT ini adalah fungsi dari sinyal informasi. B kali MT. MT adalah sinyal informasinya, B adalah konstantanya. Nah, kita bisa lihat bahwa frekuensi carrier akan bisa bertambah atau berkurang sesuai dengan nilai dari penambahnya. Dalam hal ini adalah fungsi dari sinyal informasi ini. Jika fungsi sinyal informasinya ini DFT-nya adalah bertambah, maka frekuensi carrier-nya pun bertambah. Jika dia adalah berkurang, minus, maka dia akan mengurangi frekuensi dari frekuensi sinyal carrier-nya ini. Nah, dengan kata lain, pada saat amplitudo dari sinyal informasi MT ini mengecil atau negatif, maka frekuensi sinyal carrier akan mengecil atau berkurang. Nah, inilah pada frekuensi modulasi kita mengenal dengan nama frekuensi simpangan terjauh atau disebut juga dengan DFM. DFM ini melahirkan sebuah indeks modulasi namanya. Pada modulasi amplitudo kita tidak mengenal indeks modulasi, pada frekuensi modulasi, pada modulasi frekuensi kita mengenal ada satu komponen yang namanya indeks modulasi yang didefinisikan sebagai perbandingan antara frekuensi simpangan terjauh terhadap frekuensi tertinggi dari sinyal informasi itu sendiri. Oke. Nah, kita bisa lihat contoh misalkan sinyal informasinya adalah sinyal suara dengan range 0 hingga 4000 Hz. Akan dimodulasi menggunakan modulasi FM dengan frekuensi carrier 150 MHz. Studi kasus yang sama dengan AM tadi. Setelah dimodulasi, diperoleh bahwa frekuensi simpangan tertinggi terjauh adalah 100 kHz. Pertanyaan, tentukan indeks modulasi dari modulasi FM ini. Mudah, kita masukkan saja ke formula dari indeks modulasi adalah frekuensi simpangan tertinggi dibagi frekuensi informasi yang tertingginya. Dalam hal ini 100.000 Hz atau 100 kHz dibagi dengan 4.000 Hz. Karena sinyal suaranya paling tinggi 4.000 Hz. Kita dapat indeks modulasinya 25. Dengan kata lain, indeks modulasi 25 memiliki arti bahwa modulasi FM yang kita gunakan akan mengubah frekuensi carrier dalam rentang 25 kali FM ke atas atau ke bawah. Kita bisa lihat ilustrasinya pada gambar berikut agar lebih mudah. Ini adalah sinyal informasi sama seperti tadi. Kemudian ini adalah sinyal pembawanya dengan amplitude A dan frekuensi FCT. Maka kemudian sinyal termodulasi adalah sinyal yang pada saat frekuensi dari sinyal informasi berada pada amplitude di atas, maka sinyal dari frekuensi pembawa ini itu akan merapat. Artinya frekuensinya makin tinggi. Dan pada saat sinyal informasi berada pada amplitude rendah,
atau negatif, dia akan mengecilkan atau menurunkan atau mengurangi frekuensi dari sinyal carrier pembawa. Sehingga kita lihat akan renggang. Lalu kemudian rapat lagi, renggang lagi. Dan seterusnya. Artinya sinyal informasi ini ditumpangkan pada sinyal pembawa pada karakter frekuensinya. Rapat, renggang. Nah, ini perbedaannya dengan modulasi analog. Lalu kemudian karena konsepnya seperti itu, maka kita bisa memiliki analisis yang lain. Dan di sini disebutkan bahwa memang frekuensi modulasi itu relatif lebih rumit dibandingkan dengan AM. Kita bisa lihat bahwa ada aturan Carlson yang membuat aturan sederhana terkait dengan bandwidth sinyal termodulasi FM. Aturan Carlson ini mengatakan bahwa bandwidth termodulasi sama dengan 2 dikali DFM ditambah FM. DFM yang kita tahu adalah simpangan terjauh dan FM adalah frekuensi tertinggi dari sinyal informasi yang mau dibawa. Contoh misalkan sinyal suara 0 hingga 4000 Hz dimodulasi FM dengan frekuensi kerja 150 MHz. Jika hasil modulasi FM memberi simpangan frekuensi terjauh sebesar 10 kHz, tentukan bandwidth sinyal termodulasinya. Maka kita bisa jawab dengan frekuensi dari sinyal informasi yang paling tinggi adalah 4000 Hz dan frekuensi simpangan terjauhnya adalah 10 kHz atau 10.000 Hz. Maka bandwidth dari sinyal termodulasi FM adalah 2 kali FM tambah DFM. 2 kali 4000 ditambah 10.000 sama dengan 28.000 atau 28 kHz. Secara ilustrasi kita bisa lihat sinyal informasi yang awalnya baseband, kemudian ini ada sinyal carrier pembawa yang berada pada posisi 150 MHz, maka sinyal termodulasinya adalah tergeser ke passband selebar 2 kali DFM tambah FM. Selebar 28 kHz. Awalnya 4 kHz, termodulasi menjadi 28 kHz. Pada frekuensi center 150 MHz. Bandingkan dengan AM tadi, bandwidth-nya lebih lebar ini. Lalu kemudian kita lihat modulasi yang ketiga, yaitu modulasi fasa. Modulasi fasa adalah sinyal informasi yang ditumpangkan pada sinyal carrier pembawa pada karakter dari fasanya. Kita ingat lagi bahwa sinyal pembawa adalah A sin 2pi FCT. Kemudian sinyal termodulasi fasa adalah A, amplitudenya artinya tidak berubah, berarti amplitude dari sinyal pembawa tetap. Sin kali 2pi FCT, artinya frekuensinya adalah tetap. Frekuensinya tetap, plus K kali MT. K adalah konstanta, MT adalah sinyal informasi. Artinya dia merubah fasanya. Fasanya berubah, bergeser. Kita lihat contohnya seperti berikut. Ada contoh yang lebih jelas. Nah, ini aja. Mudah-mudahan terlihat ya. Ini adalah contoh sinyal dari carrier pembawa. Ya. Kemudian ini adalah sinyal informasinya. Sinyal informasinya. Oke. Ini adalah sinyal termodulasi fasa. Termodulasi fasa. Kita lihat, saya ilustrasikan seperti ini. Ini adalah fasa 0. Ini adalah fasa 90. Ini adalah fasa 180. Ini adalah fasa 270. Kemudian kembali lagi ini adalah fasa 360. Paham?
melihat gambarnya? Nesha, ini tadi fase berapa? Itu 180, Pak. 180. Artinya dia ini bergeser ya. Titik 0 ini berada pada titik mulai memuncak. Namun pada fase 90 kita geser dia ke bagian ini. Ke bagian ini. 0, 90, 180, 270, 360. Kembali ke titik 0. Maka ini kita geser. Kemudian pada gambar yang ketiga ini, titik ini yang kita geser menjadi titik awalnya. Lalu kemudian yang 270 pada titik ini. Ini adalah fase. Jadi artinya agar lebih jelas, ketika sinyal informasi itu katakanlah misalkan seperti ini, sedangkan sinyal carrier-nya adalah katakanlah sinyal carrier dengan frekuensi A, dengan amplitude A dan frekuensi FCT dengan fase yang 0 katakan, maka ketika dia sinyal informasi ini berubah, dia akan merubah fase dari sinyal carrier pembawa ini. Awalnya yang begini, harusnya kan dia lanjut nih ke bawah. Ya, harusnya dia lanjut ke bawah, maka dia berubah. Tergantung kita menggunakan fasanya nanti. Bisa misalnya kita berubah menjadi fase 90 derajat katakan. Maka awalnya begini, kita rubah menjadi, kalau 90 sama ya, kita rubah menjadi fase 270 katakan. Maka kita mulai dari seperti ini. Dan seterusnya sampai ketemu lagi penyebab perubahan dari fase itu. Maka sinyalnya adalah seperti ini. Ada pergeseran dia. Ilustrasi ini tidak terlalu jelas, kita lihat ilustrasi yang saya gambarkan tadi saja digunakan. Dia akan merubah fasanya. Bukan frekuensinya, tapi fasanya. Kalau ini kurang clear ya, ini kelihatan frekuensinya yang berubah. Nah, itu adalah modulasi fasa. Dan konsepnya adalah, modulasi fasa hanya seperti itu ya. Oke, itu adalah modulasi fasa. Dan modulasi fasa ini nanti banyak, bisa beberapa yang digunakan, apakah fasa berapa derajat. Nanti kita lihat lebih jelas pada modulasi digital, karena di modulasi digital yang banyak menerapkan modulasi fasa. Termasuk era-era 3G, 4G, dan 5G saat ini. Nah, kemudian kita lihat lagi ada namanya multiplexing. Multiplexing adalah proses menggabungkan beberapa sinyal informasi yang sudah termodulasi untuk dikirimkan pada saluran yang sama. Kita bisa lihat di sini sinyal informasi yang sudah termodulasi namanya X1T. Lalu kemudian sinyal informasi yang kedua kita beri notasi X2T. Maka X1T dan X2T ini ingin kita salurkan pada saluran yang sama, pada antena yang sama. Maka kita lakukan konsep multiplexing yang nantinya di bagian output sebelum ditransmisikan ke antena itu adalah sudah dalam bentuk gabungan dua band informasi yang termodulasi seperti ini, FC1 dan FC2. FC1 adalah sinyal termodulasi dari X1T dan FC2 adalah sinyal termodulasi dari X2T. Maka setelah itu dikirimkan pada satu antena yang sama. Nanti di sisi penerima untuk memisahkannya digunakan filter ini. Oke. Nah, ini nanti untuk menghindari overlapping yang terjadi, maka teman-teman yang suka mendengar berita pada berita-berita telekomunikasi pada saat refarming frekuensi dari Kominfo untuk mengatur frekuensi kerja dari setiap operator telekomunikasi, antar band ini akan diberikan namanya guard band. Artinya di sini ada spasi agar dia tidak terjadi overlapping.
Di sini ada spasi yang tidak terlalu menghindari frekuensi antar FC1 dan FC2 terlalu rapat. Oke, itu yang sudah kita bahas di pertemuan 11 ini, yaitu konsep dari modulasi dan latar belakang kenapa kita perlu modulasi. Kemudian kita singgung hubungan antara dimensi antena dengan frekuensi. Kemudian yang ketiga adalah jenis-jenis modulasi analog, AM, FM, dan PM. Kemudian bandwidth dari modulasi AM dan FM. Bagaimana cara menghitungnya? Lalu yang terakhir adalah multiplexing. Sampai sini ada pertanyaan? Kalau ada yang mau didiskusikan? Silakan. 1-2 orang. Saya Pak mau tanya. Yuk. Jadi yang sekarang itu yang dipakai cuma yang digital aja ya Pak ya? Yang analog nggak seberapa kepakainya gitu Pak. Ini siapa? Nggak kelihatan. Raisa Pak. Raisa. Raisa apa nggak? Naik ke atas nih di zoomnya. Buka kamera nggak? On cam Pak. Oh ini dia benar-benar. Raisa on cam terus dari tadi ya. Ya. Tergantung penerapannya, kan kita tidak hanya menggunakan modulasi pada generasi seluler aja. Kalau generasi seluler kita tidak ada lagi menggunakan analog, digital semua. Tapi kalau kita pada radio konvensional seperti radio FM, walaupun Spotify sudah banyak, walaupun YouTube sudah banyak, tapi radio FM kan masih ada. Radio FM kalau di Bandung 99ers, kemudian Ardan kayak gitu ya. Kemudian mungkin di masing-masing yang sifatnya lokal ya. Kalau radio FM ini kan sifatnya lokal ya. Ada yang dia tidak lokal tapi pakai relay ya. Misalkan MKFM itu bisa kita buka di Bandung sebagai senternya, tapi kan bisa kita buka juga di Jakarta. Pakai relay. Nah, itu masih menggunakan modulasi analog. Masih menggunakan frekuensi modulation ya. Kemudian radio-radio yang dari radio kedinasan yang tidak terlalu jauh jaraknya itu masih juga menggunakan frekuensi modulasi analog. Ya Pak, terima kasih Pak. Ya. Ya. Yang lain? Silakan yang lain.